miskin itu memang disayang sama Allah, balasannya nggak dikasihkan di dunia tapi dikasihkan besok di surga. Kenapa? Kalau dikasihkan di dunia, dunia ini cuma sebentar, eman merasakan nikmat cuma sebentar, cuma dilu kok gak so diwehke nyang swarga wae sak lawase lawas. Saya pernah nyampein gini, ada yang protes. Lah itu kalau memang orang mukmin kebaikannya dibalas di akhirat. Lah kiai-kiai kae kok sugih-sugih, omahe apik, montore apik, bojone ayu, mangan enak, dihormati wong, katanya balasannya dikasih di akhirat. Lah kiai-kiai kae kok sugih-sugih. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kiai-kiai sugih-sugih sebab kiai ku tabungane no akhirat wis akeh. Duwe tabungan tahajud, duwe tabungan wiridan, duwe tabungan zikir, duwe tabungan ngeramut santri, duwe tabungan berjuang di jalan Allah, sehingga pantas sebagian bonusnya dikasihkan di dunia. Makanya kalau ada kiai yang kaya, ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, forum komunikasi pimpinan kecamatan Cepu, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, yang saya hormati komite sekolah, kepala SMP Negeri 3 Cepu, Bapak Ibu guru, berikut seluruh staf, karyawan karyawati SMP Negeri 3 Cepu, yang saya hormati rekan-rekan alumni SMP Negeri 3 Cepu, anak-anakku sekalian, siswa-siswi, terutama para sesepuh yang harus saya dahulukan penyebutannya, karena sepuh itu artinya asapnya ampuh. Sepuh juga berarti bisa disesep dan bisa dipuh. Karenanya sesepuh harus saya dahulukan, sebab kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya matinya. Ya, meskipun yang namanya kematian itu tidak tentu, karena mati itu a mysterious problem.
Bisa saja yang sepuh duluan, saya belakangan. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa, yang sepuh duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, yang sepuh duluan. Silahkan. Yang jelas, kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga, kapan, di mana, kepada siapa, dan dalam kondisi yang bagaimana. Anak-anak sekalian, tolong yang khidmat, baru-baru ini teman saya sendiri, Masya Allah, saya menyaksikan sendiri sedang asik-asiknya nelpon dia, telepon belum selesai mati, pulsanya habis. Loh, mati. Ternyata pulsanya habis. Jadi kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Ada orang lagi mancing di kali, asik-asiknya mancing sambil ngerokok. Rokok dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Jadi mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Takut tidak memperlambat, berani juga tidak mempercepat. Bukan berarti yang berani duluan, yang takut belakangan. Ndak. Ora berarti sing kendel dhisik, sing wedi keri, mboten. Iku bocah sunat. Sing kendel sunat dhisik, sing wedi sunate keri, sampai kelas 3 SMP gong wani sunat. Tapi wis pacaran. Kadang-kadang yang berani maju perang itu ndak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Sebaliknya yang takut, sembunyi, ngungsi, kebom, mati duluan. Dan anak-anak sekalian tolong perhatikan, mati itu nggak harus sakit dulu. Kan masyarakat kita tuh kebanyakan kalau lagi ada yang meninggal dunia, pertanyaannya hampir sama. Loro opo? Sakit apa? Seolah-olah orang mati itu harus sakit dulu, padahal enggak. Orang yang segar bugar mati mendadak, ada apa enggak? Ada. Dapat tahu sampean. Memang sakit itu salah satu asbab kematian. Tapi orang mati enggak harus sakit dulu. Kadang-kadang sakit itu cara Allah untuk mencintai hambanya. Diberi sakit agar semakin dekat kepada Allah. Diberi sakit agar mau mendekat kepada Allah. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada waktu sehat. Waktu sehat dia nakal, begitu dikasih sakit dia sadar, sembuh kenakalannya, rajin ibadahnya. Mohon maaf, ketika sehat senengane misuh, tapi begitu sakit istighfar terus, gak mandek-mandek. Maka kadang-kadang sakit itu juga cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa hamba-hambanya. Orang dikasih ujian sakit, bisa bersabar, bisa ikhlas, maka dosa-dosanya gugur, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, setelah 1 bulan Ramadan kita menjalani tarbiyah, kita menjalani training center di lembaga pendidikannya Allah yang berupa bulan Ramadan. Harapannya lepas Ramadan harus naik kelas,
Seperti kalian anak-anak sekolah, semakin bertambah tahun harus semakin naik kelasnya, betul? Jangan sampai sekolah udah 3 tahun puancet kelas 7, harus naik kelasnya. Ojo sampai pancet, apalagi melorot, apalagi turun. Demikian pula 1 bulan Ramadan kita digembleng Allah, harapannya naik kelas kita. Saya sering sampaikan, sebelum Ramadan itu ibaratnya ulat, ular itu loh, ular. Begitu memasuki Ramadan jadi kepompong, maka lepas Ramadan harus berubah jadi kupu-kupu. Ngene iki kok sik dadi garangan. Ojo sampai dadi luwak, ojo sampai dadi garangan, ojo sampai dadi codot. Harus berubah jadi kupu-kupu. Gambaran yang lebih mudah difahami, sebelum Ramadan kita itu ibaratnya gabah. Mohon maaf, ngerti gabah napa mboten? Wong kene lek ngarani apa? Hah? Mbok gak nyaut tok. Gabah iki lho wong kene lek ngarani apa? Pari. Gabah yo gabah, pari yo pari. Pari iku lek sik ana gagange. Kalau sudah nggak ada gagangnya wis protol kabeh iku jenenge gabah. Iki rupane ganteng-ganteng tibake oon. Halo bro. Jadi ibaratnya gini, sebelum Ramadan kita itu gabah. Mbah umek kaya. Memasuki bulan Ramadan itu seperti gabah yang dimasukkan ke gilingan, gabah yang dimasukkan ke slab, diproses, digiling. Namanya digiling, namanya diproses, yo prosesnya lama, yo sakit. Maka 1 bulan Ramadan kita sakit, berpuasa, menahan lapar, menahan haus, yo payah, yo lempo, malam masih sholat tarawih, apalagi waktu makan bukanya kewareken, sujud iso mukok-mukok, masih tadarus Al-Quran, masih iktikaf, masih sedekah, itu kan diproses itu, kayak gabah yang dimasukkan ke dalam slab. Lah nanti keluar dari slab, keluar dari penggilingan harus berubah jadi beras. Jangan sampai tetap gabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gabah setelah diseleb keluar jadi beras. Karenanya anak-anak kita jangan sampai termasuk jenisnya gabah yang dimasukkan ke dalam seleb tapi dia tumpah. Gak gelem mlebu no gilingan, gak gelem mlebu no seleb, dia tumpah. Wong yang lain digiling kok dia enggak, karena dia tumpah, enggak masuk gilingan. Yang lain puasa Ramadan dia enggak, itu kan gabah yang tumpah. Yang lain sholat tarawih dia enggak, itu kan gabah yang tumpah. Yang lain baca Al-Quran dia enggak, itu kan gabah yang tumpah. Yang lain sedekah dia enggak, itu kan gabah yang tumpah. Kalau gabah dimasukin gilingan dia enggak mau, kutah, nasibnya gimana? Disaponi, buang nyang peluruan, terus diobong, dibakar. Kenapa? Karena enggak mau masuk ke penggilingan. Sampeyan yo ngono. Wong dikongkon mlebu bulan Ramadan digiling poso gak melu poso. Digiling tarawih ndak ikut tarawih, digiling tadarus baca Al-Quran nggak pernah baca Al-Quran. Itu namanya sampeyan tumpah, maka sampeyan disaponi, buang ke tempat sampah, terus dibak, sing banter dibak, diop. Mohon maaf, yang sudah masuk penggilingan aja keluarnya belum tentu jadi beras yang bagus kok. Padahal udah digiling, udah diseleb. Kadang-kadang keluarnya remuk, namanya bahasa Inggrisnya the menir. The menir. Menir gue lo bro, menir. Padahal itu sudah digiling loh, keluarnya nggak jadi beras yang bagus.
dadi menir, remuk. Kaya ngene-ngene iki menir kabeh. Salahmu manggon ngarep. Ada yang sudah digiling, keluarnya itu enggak jadi beras yang bagus. Isik dadi las. Kulitnya masih ada. Lah kalau jadi las masih ada kulitnya, masukin penggilingan lagi, diproses lagi. Kalau udah diproses lagi kok pancet dadi las wae, ya ditapeni, ditintingi, dibuang, dipakake pitik. Sampeyan wis mbah ra direken aku ngomong kok. Aman iki wis digiling kok isih dadi las. Digiling meneh, isih pancet dadi las, digiling meneh. Isih pancet dadi las, ditintingi, ditapeni, dibuang, dipakakno. Grandong neng neraka. Maka lepas Ramadan ini kita diajari doa, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan pertama semua rangkaian ibadah yang kita jalani selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua, mudah-mudahan kita berhasil meraih predikat muttaqin, mendapat nilai ketakwaan yang tinggi. Amin Allahumma. Yang ketiga, mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang kembali fitrah. Amin Allahumma. Dilanjut apa langsung doa? Salahnya sampeyan jawab lanjut, udane ya lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, para jamaah dan anak-anak sekalian, ndak apa-apa sampean umek, sampean rame, ndak apa-apa, tak niati siaran radio. Kita diajari doa karena memang doa itu penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sarinya ibadah, sari patinya ibadah itu adalah doa. Ketika kalian berdoa, baik diijabah oleh Allah maupun enggak diijabah, tetap aja kalian dapat pahala. Karena berdoa itu menjalankan perintah Allah. Mbuh diijabahi mbuh enggak, asal mau berdoa itu udah dapat pahala. Karena udah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir jamaah sekalian, Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku apa saja yang kalian inginkan, pasti akan aku ijabah. Kadang-kadang kalau dikasih pengertian seperti ini suka membantah.
Saya sudah lama berdoa, tapi doa saya kok nggak diijabah sama Allah. Halo, halo. Kok tahu kalau doanya nggak diijabah? Buktinya, saya sering berdoa minta rizki yang banyak, halal dan barokah. Selama ini saya belum pernah dengar ada orang berdoa kok, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah rezeki sedikit saja. Woi, woi. Bahasa yang paling mudah difahami, minta jadi orang kaya. Tapi nyatanya sampai sekarang saya kok tetap miskin. Anak-anak sekalian, sebenarnya doa kita tuh diijabah sama Allah. Cuman kitanya yang nggak ngerti. Karena bentuk ijabah Allah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita minta A tapi sama Allah dikasih B. Kenapa enggak dikasih A? Karena menurut Allah yang terbaik buat kita itu ya B. Kalau kita dikasih A, bisa jadi itu jelek buat kita, membahayakan kita, mencelakakan kita. Ibaratnya gini, ada anak masih kelas 4 SD minta dibeliin motor kayak motornya boy. Akhirnya sama orang tuanya nggak dibeliin motor yang kayak motornya boy, tapi dibeliin motor, bukan motor, dibeliin sepeda ontel. Kenapa? Karena yang terbaik buat anak SD kelas 4 itu sepeda ontel. Kalau dikasih motor malah mencelakakan, bisa-bisa anak ini mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok paham mbok gak? Atau diberi dalam bentuk lain, misalnya ada yang berdoa minta kepada Allah minta duit 300 juta, tapi sama Allah nggak dikasih berupa duit 300 juta, dikasih dalam bentuk lain, nilainya lebih banyak. Aku udah minta ke Allah, berdoa ke Allah minta duit 300 juta, nyatanya nggak dikasih. Sebenarnya dikasih oleh Allah tapi dalam bentuk lain. Karena Allah tahu, andaikan dikasih duit 300 juta, bahaya, dia akan jadi nakal. Oleh karenanya nggak dikasih duit 300 juta sama Allah. Ini di Lauhil Mahfud ada catatan, dia sekeluarga akan kecelakaan 5 orang, masuk rumah sakit habis biaya 500 juta. Akhirnya sama Allah nggak dikasih duit 300 juta, tapi catatan di Lauhil Mahfud bahwa dia kecelakaan yang menghabiskan biaya 500 juta itu dihapus sama Allah. Udah nggak jadi kecelakaan, nggak jadi 500 juta biayanya. Berarti dia akan dapat 500 juta. Aslinya kabeh doa itu diijabah oleh Allah. Halo. Ada yang pernah protes ke saya gini, mohon maaf, itu orang-orang kafir itu kok kaya-kaya, padahal dia nggak sholat, dia nggak kenal Allah, tapi di dunia hidupnya kok kaya. Sedangkan kita orang-orang Islam, orang-orang mukmin, rajin sholat, tapi kok tetap melarat, wahai. Ini dijelaskan atau saya pulang? Saya pulang atau dijelaskan? Kalau dijelaskan tolong perhatikan. Nggak perlu iri kalau lihat ada orang kafir yang hidupnya di dunia ini kaya raya. Kenapa? Begini, Allah kadung janji, siapa yang melakukan kebaikan dibalas kebaikannya, siapa yang melakukan kejelekan dibalas kejelekannya. Nggak peduli apa dia orang mukmin apa dia orang kafir, kalau melakukan kebaikan dibalas kebaikannya, kalau melakukan kejelekan dibalas kejelekannya. Sekarang saya tanya, tolong dijawab, orang kafir di dunia ini bisa berbuat baik apa enggak? Bisa. Contoh, kalian lagi jalan, jatuh, gelundung, di belakang kalian ada orang kafir. Ini orang kafir yang di belakang kalian bisa nolong kalian apa enggak? Bisa. Ini namanya juga melakukan kebaikan. Hal seperti itu dibalas oleh Allah, balasannya dikasihkan di dunia. Ada orang kafir di kampungnya lagi bikin pengajian, dia ikut membantu jadi panitia.
noto panggung, noto terop, noto kursi, gelar karpet, itu juga melakukan kebaikan. Hal semacam itu juga dibalas sama Allah, balasannya dikasihkan di dunia. Mohon maaf, ada orang kafir yang dermawan, dia sering membantu kepada fakir miskin tetangganya, itu juga melakukan kebaikan, dibalas sama Allah, balasannya dikasihkan di dunia. Sehingga jangan heran kalau orang kafir di dunia ini sugih-sugih. Kenapa balasannya dikasihkan di dunia semua? Nah, ini besok di akhirat biar Allah nggak usah mikir lagi. Wes tak wehke kabeh nang donya, sok nang akhirat Gusti Allah ora usah mikir. Karing gibenge tok. Karena kalau balasannya nggak dikasihkan di dunia, besok di akhirat orang-orang kafir bisa nuntut, ya Allah, dulu engkau berjanji siapa yang melakukan kebaikan dibalas kebaikannya. Kan dulu waktu di dunia saya sempat melakukan kebaikan ini dan ini, tapi sampai sekarang saya belum dapat balasannya. Saya tuntut, saya minta sekarang. Gitu. Makanya sama Allah balasannya dikasihkan di dunia semuanya. Lah kalau orang mukmin melakukan kebaikan kadang-kadang balasannya nggak dikasih di dunia. Kenapa? Saking cintanya Allah sama orang mukmin, saking sayangnya Allah sama orang mukmin, nanti kalau balasan kebaikan itu dikasihkan di dunia, sayang banget, eman-emani. Berarti orang mukmin merasakan enak cuman sebentar, merasakan nikmat cuman sebentar, karena hidup di dunia ini cuman sebentar. Enggak dikasih di dunia, dunia cuman sebentar, tapi disimpan, dikasihkan nanti di akhirat, dikasihkan nanti di surga. Sehingga orang-orang mukmin itu merasakan nikmat selama-lamanya, merasakan enak selama-lamanya. Kalau dikasihkan di dunia, nikmatnya cuman sebentar. Ini saya sampaikan tujuan saya untuk menghibur yang kere-kere. Oh, jadi di dunia dibikin miskin itu memang disayang sama Allah, balasannya nggak dikasihkan di dunia, tapi dikasihkan besok di surga. Kenapa? Kalau dikasihkan di dunia, dunia ini cuma sebentar, eman merasakan nikmat cuma sebentar, cuma dilu kok. Gak, so diwehke nyang swarga wae, sak lawase lawas. Saya pernah nyampein gini, ada yang protes. Lah itu kalau memang orang mukmin kebaikannya dibalas di akhirat. Lah kiai-kiai kae kok sugih-sugih. Omahe apik, montore apik, bojone ayu, mangan enak, dihormati wong, katanya balasannya dikasih di akhirat. Lah kiai-kiai kae kok sugih-sugih. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kiai-kiai sugih-sugih sebab kiai ku tabungane no akhirat wis akeh. Duwe tabungan tahajud, duwe tabungan wiridan, duwe tabungan zikir, duwe tabungan ngeramut santri, duwe tabungan berjuang di jalan Allah. Sehingga pantas sebagian bonusnya dikasihkan di dunia. Makanya kalau ada kiai yang kaya, ojo meri. Lah nek wong-wong sing model kaya rupamu, kalau balasan kebaikannya dikasih di dunia semua, wong sampean nggak punya tabungan di akhirat tok, ngamplo sok nunggone akhirat. Mbok paham mbok enggak? Lah berdoa itu harus ada adabnya, ada etika dan tata keramanya. Memang anak-anak sekalian, berdoa yang baik pakai bahasa Arab kalau kalian bisa. Nah kalau ndak bisa ya ndak harus pakai bahasa Arab. Jangan dikira yang doanya diijabah oleh Allah itu yang setiap omong selalu pakai bahasa Arab, anggur ngomong bahasa Arab terus, seakan-akan pernah hidup di Arab selama 150 tahun. Masa di warung mau bayar kopi pakai bahasa Arab? Berapa Bu? 15.000. Mau bayar itu dia pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Bu uangnya 20.000. Begitu dikasih kembalian yang 5.000. Niki susu 5.000. Nampani susu ya bahasa Arab neh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya penjual kopinya ya ngelus dodo, katut ketularan bahasa Arab, jere bakule innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf, yang doanya dijabah Allah itu bukan kok orang yang setiap ngomong pakai bahasa Arab, ndak. Bahasa yang paling didengar Allah, bahasa yang paling difahami Allah, yang paling dimengerti Allah, yang nyambung ke Allah adalah berdoa pakai bahasa hati. Pakai bahasa apa anak-anak?
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terbagus doa itu yang menghimpun, yang mujmal, yang global. Doanya ringkes tapi mencakup. Tapi anak-anak juga jangan terlalu ringkes. Kalau berdoa terlalu ringkes itu ya bingung yang mau ngasih. Doa terlalu ringkes itu kayak sponsornya Sprite itu loh. Menengadahkan tangan terus berdoa, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah engkau tahu yang ku mau, amin. Itu kan terlalu ringkes. Atau terlalu detail, terlalu rinci, terlalu detail juga nggak bagus. Contoh, ada cowok berdoa kepada Allah minta jodoh, minta istri, tapi doanya terlalu detail. Ya Allah, saya minta kepadamu istri yang solihah, yang cantik, yang tinggi badannya 178 cm, yang ukuran sepatunya nomor 34, ukuran BH-nya nomor 48. Lah itu namanya kan berdoa yang terlalu detail. Halo, dilanjut apa enggak? Nuntut sama Allah. Lo berdoa kok nuntut sama Allah gimana? Kayak gini contohnya, ya Allah, aku jadi manusia ini bukankah engkau yang menciptakan ya Allah, dan engkau berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku, tapi sampai sekarang jodohku belum datang, pacar pun aku belum punya. Mana tanggung jawabmu itu ya Allah? Halo. Karenanya untuk diijabahi doa harus ada yang namanya kesabaran, bukankah? Mbah ra digatekke kok. Tapi ya jangan cuma mengandalkan doa. Anak-anak juga harus ikhtiar. Mau ujian kepengen lulus cuman berdoa tok. Ya Allah, berilah hamba kelulusan dengan nilai terbaik. Ya Allah, berilah hamba kelulusan dengan nilai terbaik. Berdoa tok tapi gak belajar, gak sinau, yo akeh gak lulus bro. Hoi, hoi, kepengen duit ndak kelem kerja. Ya Allah berikan saya duit yang banyak, ya Allah berikan saya duit yang banyak, tapi ndak mau kerja, yo kere. Sakit parah kepengen sembuh, ya Allah sembuhkan penyakit hamba, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Nggak mau berobat, gak golek tombo, ya modar. Lah untuk diijabahi doanya butuh kesabaran. Bukankah 1 bulan Ramadan kita dilatih bersabar karena ada kewajiban puasa. Puasa itu bahasa Arabnya as-syam, as-saum, yang secara istilah al-imsaku. Al-imsaku itu artinya mengempet, menahan kaya menteri pertahanan, mengempet. Sakarepku sing ceramah aku kok. Apa yang harus diempet? Hawa naf. Yang kenceng jawabnya hawa naf. Manusia jadi jahat, manusia berbuat maksiat, manusia melakukan dosa itu karena mengikuti hawa naf. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri, berarti menuruti kesenangan diri menuruti keinginan diri Orang yang benar itu bukan yang nuruti keinginan diri sendiri, tapi nuruti keinginannya Gusti. Anak-anak sekalian tolong dicatat, nafsu itu ada 4, yang baik cuman 1, namanya nafsul mutmainnah. Yang 3 semuanya jelek. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu syahwiyah. Awas sing ngumek dhewe gak duwe catetan dijewer karo gurumu kon. Halo, saya ulang, yang baik cuma 1, namanya nafsul mutmainnah. Yang 3 semuanya jelek, nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsu syahwiyah. Bahkan kalau di bulan Ramadan di kalangan ibu-ibu ada tambahan namanya nafsu belanja. Ibu-ibu yang sebelah sini tolong dijawab, Bu, bulan Ramadan kemarin ibu kathah pundi ibadahe kalih blonjone?
Banyak ibadahnya apa banyak belanjanya? Ramadan menjelang akhir lebih ramai masjidnya apa lebih ramai pasarnya? Ibu yang kenceng, ibu banyak mana kalau mengeluarkan zakat mal sama zakat mall? Kalau lagi ke mall, ke pasar, ke toko, bawa duit kecil apa duit gede? Tapi kalau ketemu kotak amal, dicemplungi duit yang gede apa yang cilik? Oh gak izin ya jawab. Makanya pernah ada takmir masjid itu marah-marah gara-gara kotak amalnya bau balsem. Iki kok selengut ambu balsem nang jero masjid. Dicari sumbernya, ternyata sumbernya dari kotak amal. Dicukit ternyata ada koin bekas yang dipakai kerokan. Duit 50 rupiah rampung dige kerokan dilebokke kotak amal. Akhirnya duit sak kotak amal mambu balsem kabeh. Bu, biar anak-anaknya nggak kelihatan rame jenengan jawab, Bu, ngertos duit 50.000 rupiah napa mboten? Niku rupane pripun? Duit 50.000 niku lek jenengan beto ten kene pasar, ten kene toko, nilaine gede apa cilik? Cilik. Lah kok mok 50.000 ki oleh apa? Tapi duit 50.000 niku lek ketemu kotak amal, nilaine dadi cilik apa gede? Mulane wis arep mlebu dibatek meneh. Itulah kita, sehingga zaman sekarang ini kebalik. Harusnya yang sering ke masjid itu kan yang pakai peci. Sing sapa masjid itu kudune sing kopian, sing gundulan aja ana masjid. Ana nyang pasar to nyang ndi kono. Tapi sekarang kebalik, sing kopian malah sobone pasar, mall, restoran. Lho Soekarno Hatta lho gambare kan kopian, duit 100.000. Gak kira sobo masjid iku sobone pasar, toko, restoran. Sing sobo masjid gak gelem kopian, gundulan karo nggawa golok. Pati murah. Zaman kalau nggak percaya coba kotak amal di masjidmu cukiten, kalau ketemu pati murah pating pelorok nggawa golok. Ini namanya nafsu. Anak-anak tolong dijawab. Kalian kalau sholat sendiri di rumah sama sholat jamaah di masjid, itu waktu pelaksanaannya lebih lama di rumah apa lebih lama di masjid? Maka sholat jamaah di masjid pahalanya lebih besar karena ada unsur menahan nafsu. Nafsu apa? Nafsu kesuwen le. Kan kalau sholat sendiri di rumah cepet, nggak usah pakai adzan, nggak usah pakai iqamah, nggak usah pakai pujian, wes anggar jelungkar-jelungkir ya wes. Tapi kalau jamaah di masjid, adzan dulu. Setelah adzan nggak langsung sholat, isek pujian. Kadang sing pujian wong tua neng delewer pisan. Masih komat, habis itu imamnya juga lama, yang dibaca suratnya panjang, emang menjadi imam. Nah, kalau lagi sholat di rumah paling-paling habis Fatihah waladhdallin amin, yang dibacakan yo kalkul itu kan. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau enggak gitu yo qul huwaile. Atau ya inna a'taina wal asri liila. Nah, begitu ikut sholat jamaah isya di masjid maunya cepet-cepetan, takut ketinggalan sinetron anak jalanan. Maunya cepet-cepetan, ternyata imamnya yang dibaca suratnya panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Batine makmum, oh imam sekarat ya. Udah gitu nanti imam rukuknya mesti lama. Paling tidak yang dibacakan Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baru Sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau sholat sendirian di rumah paling hanya tul balik. Paling yang dibaca ya Allahu Akbar jentit. Aku tuh ndak percaya kalau baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Awang cepet banget kok. Tul balik paling macane ya ming jentit nae. Sujud yang nyosop ya jentit.
Ketika jamaah mau nggak mau ngikutin imam. Kalau imamnya lama otomatis ikut lama. Masa imam arepe dibalap? Halo? Ana salatmu ijenan biasanya kan Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut, entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut. Salamnya sekedar gobek-gobek. Sampai malaikat itu mau nyatet sholat disetipu meneh, wes gak sida sholat catetane senam ngono. Orang yang dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Setelah itu apa suratnya? Ya nggak baca surat malah dia ngomong, ya Allah itu kan firmanmu sendiri, masa engkau lupa? Ya nggak usah saya baca pun engkau sudah tahu kan. Allahu Akbar, ya wiridannya kayak yang kemarin. Sami Allahu liman hamidah bendino sing tak waca ya iki mosok dibolan baleni. Sehingga kalau sholat sendiri di rumah cuman dapat 1 pahalanya, kalau mau jamaah dapat 20 berapa? 20 berapa? 7. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Halo? Bapak Ibu dan anak sekalian tolong dijawab. Misalnya sampean jual barang, kalau dijual di rumah laku 1 juta, kalau mau jalan agak jauh dikit ke pasar laku 27 juta. Ini kira-kira sampean pilih jual di rumah apa di pasar? Pilih 1 juta apa 27 juta? Kedonyan kabeh. Ya bener. Nah sekarang sebaliknya dijawab. Kalau kalian sholatnya di rumah cuma dapat 1, kalau mau jalan agak jauh dikit jamaah ke masjid dapat 27. Sholatmu sering jamaah di masjid apa sering di rumah? Woi, dilanjut enggak ini? Sekarang pertanyaan berikutnya tolong dijawab. Misalnya ada orang ditawarin suruh milih duit 1 juta sama 27 juta, dia pilih yang 27 juta. Ini orang bodoh apa orang pinter? Pilih yang 27 juta daripada yang 1 juta. Itu orang gila apa orang pinter? Sing banter gila apa pinter? Nah sekarang kalau ada orang ditawarin suruh pilih duit 1 juta sama 27 juta, dia malah pilih yang 1 juta. Udah dibilangin yang ini lebih banyak 27 juta. Enggak, aku seneng yang ini 1 juta. 1 juta aku dikit dapat apa? Ini 27 juta lebih banyak, biarin. Aku seneng yang 1 juta. Ini orang pinter apa orang gila? Yang kencang pinter apa gila? Sekarang ada orang udah ngerti kalau sholat sendirian di rumah cuma dapat 1, kalau mau jamaah ke masjid dapat 27. Dia rajin banget sholatnya jamaah ke masjid. Orang gila apa orang pinter? Pinter. Yang kenceng jawabnya, gila apa pinter? Udah tahu kalau sholatnya di rumah cuma dapat 1, kalau mau jamaah ke masjid dapat 27. Dia nggak pernah jamaah ke masjid, sholatnya di rumah terus. Ini orang pinter apa orang gila? Lambemu pateng pecototmu. Yang jujur, orang pinter apa orang gila? Ayo saiki aku takon jawaban sing banter, mbak-mbak, adik-adik, para siswa-siswi yang jujur. Kalau pilih yang 1 daripada yang 27, itu namanya orang pinter apa orang gila? Gila. Lah, Bapak Ibu kalian itu sholatnya lebih sering ke masjid apa lebih sering di rumah? Berarti Bapak Ibu kalian termasuk pinter apa gila? Iki anak kurang ajar ya. Wong tuane digendeng-gendengke. Artinya begini Bapak Ibu, mohon maaf, pada prinsipnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Setuju anak-anak? Pada dasarnya tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang tidak pecus meminterkan murid-muridnya. Setuju? Ya gak nyindir. Loh emang Allah menciptakan anak itu kondisinya fitrah, kondisinya baik. Tergantung orang tuanya, tergantung gurunya bagaimana memolesnya, bagaimana mendidiknya. Oi. Batine guru gak tak bayari tenan. Loh emang iya, sebodoh-bodohnya murid pasti dia punya potensi. Cari kelebihannya di mana, potensinya di mana. Mungkin dia bodoh dari segi pelajaran, mungkin dia bodoh, tapi dari segi keterampilan ekstrakurikulernya dia pinter, dia punya kelebihan.
Maka manfaatkan kelebihan, manfaatkan potensinya murid itu. Aku lo duwe murid, kalau dia sekolah itu rankingnya sejumlah muridnya. Jadi muridnya 47, dia ya ranking 47. Muridnya 39, dia ya ranking 39. Iya uteknya bebel tuh. Tapi subhanallah, lomba catur juara 1 sak provinsi Jawa Timur. Bayangno, gak masuk akal. Aku lo gak habis pikir. Lah bocah iki lo sekolah goblok. Lo catur ikan yo main otak tuh. Kok iso juara siji lo? Ndak tok utekku. Ternyata sebodoh-bodohnya anak, senggak cerdas-cerdasnya anak itu ternyata dia pasti punya kelebihan, pasti dia punya potensi. Itu yang harus dimanfaatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ini lagi kaitannya dengan menahan nafsu. Ibu-ibu misalnya lagi nyuci bajunya suami, terus di saku bajunya ada duit 100.000. Ibu kira-kira duit 100.000 ngonoku dibalekke apa dijukuk? Dibalekke apa dijukuk? Diwehno bojone apa dipek? Maling kabeh. Ya enggak apa-apa Bu, saman Joko saman pek tapi ya kondo. Ya, aku ngubah kelamine saman yang badak lo ya no, nggone saya no duit 100.000 tak pek ya yo. Yo nang pek wong asline kate takano sampean. Itu sah resmi halal punya sampean. Tapi kalau saman bilang, "Ya, bajune saman yang badak tak umbah terus sak klambi ono duit 100.000 tak gawene yo." Jo. Jatahe nang warung kok. Balekke. Nek saman pek dosa saman padha karo 70 maling. Ngono, wong wedok-wedok yo ora kok. Ngumbah klambine bojo ana duwite 100.000 no sak ya dijukuk meneng gak ngomong. Sing lanang lek goleki clulu nganti kaya bento anyaran ucul. Kabeh klambi sake diowok-owok. Ngono ku gayane ya takon, goleki apa to, Pak? Goleki dhuwit. Sangane kok kaya wong bingung goleki apa? Dhuwit. Nah, akeh to piye? 100.000. Sampeyan dekek endi? Elingku yo ana sak klambi. Klambi sing ndi wong klambimu yo akeh ngono dieling-eling. Aku lali. Mulane nek nderek dhuwit iku sing eling-eling, nek nderek dhuwit iku sing primpen. Gayane ngono padahal dhuwite wis entek. Sing guyu ya kulino ngono. Anak-anak sekalian, berikutnya kita juga dilatih yang ikhlas, dan ikhlas itu penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak? Buktinya gini, ibadah puasa itu ibadah yang aman dari unsur riya, aman dari ujub, sum'ah, enggak bisa dipamer-pamerin. Gimana mau pamer puasa? Halo? Kalian puasa atau enggak ada yang ngerti kecuali kalian sendiri sama Allah. Bapak-bapak bisa saja membohongi istri, membohongi anak, pura-pura puasa padahal sebenarnya enggak. Wong sahur yo melok entek 2 piring. Begitu siang hari jam 1 panas terik, ngelak, lapar, ndak kuat. Yang ndak kuat imannya, bukan manusianya. Akhirnya tolet-tolet, kiri kanan ndak ada orang, ndak ada tetangga, ndak ada yang kenal. Masuk warung belusek, es telap-telep mangan sak piring munjung, es teh 3 gelas. Rampung leh mangan terus diusapi, namanya poso sapi. Begitu sampai rumah di depan anaknya jalan sempoyongan, macake macak lemes. Bapak lemes nak. Ambek Ida itu terus. Padahal rampung tek sak piring munjung karo 3 gelas ngombene. Nah, habis itu tidur bleksek, bangun-bangun udah azan maghrib, makan buka puasa bareng sama istri sama anak. Dikira istri bapak puasa, dikira anak bapak puasa, padahal sebenarnya enggak. Maka ibadah puasa ini nggak bisa dipamer-pamerin, yang tahu cuman Anda sendiri dengan Allah. Betul? Tanya saya, tolong dijawab yang kencang. Sholat bisa dipamerkan apa enggak? Sholat itu bisa dipamerkan apa enggak? Bisa, bisa. Jadi imam aja bisa pamer kok, biar kelihatan gaya. Jubahnya kelengsreh lemah, pakai sorban 350 meter, baca takbiratul ikhram aja dipanjang-panjangin biar gaya. Allahu akbar. Bisa dipamerin, apalagi ada anak remaja sholat di depan calon mertua.
biar lebih disenengin calon mertua. Sholatnya dibikin-bikin, baru baca ngelafatkan niat aja udah dibuat-buat, udah dibikin-bikin. Usolli, sambil ngelirik calon mertua. Usolli, usolli, usolli. Nanti takbiratul ikhramnya dibikin ngeses-ngeses. Allahu Akbar. Bacaannya di fase-fasein. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Setelah Fatihah biar lama itu semua surat yang dia hafal dibaca semua. Kebetulan dia hafal juz amma, juz 30 dibaca semua. Waladhdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla ya'lamuna tsumma kalla ya'lamun sampai terus wadduha wal laili terus. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis hafalannya masih kurang panjang, hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hafalan hadis masih kurang panjang, ditambahi lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu. Ruko aja 40 menit kok. Padahal yang dibaca cuman subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Kurang panjang ditambahi Sulawesi. Kurang panjang tambahi Sumiyati. Kurang panjang tambah lagi Sulastri. Yang penting ada ngesesnya. Bisa dipamerin. Mohon maaf, orang baca Quran bisa dipamerin nggak? Bisa, lagunya dibikin mendayu-dayu, biar banyak yang ngelem, biar banyak yang nyanjung. Baca sholawat aja iso ngelek-ngelek, dipamer-pamer ke, bisa. Wiridan aja iso dipamer ke, biar kelihatan ahli wiridan, kemana-mana bawa tasbih. Tasbih nggak mau kayak umumnya orang kecil-kecil teko kayu, dia bikin tasbih khusus, kelopo direntengi. Jadi lek ngitungi tangan loro gelodak ben mantep. Ayo, ibadah haji bisa dipamerkan apa enggak? Wah, bisa banget. Oh, kurang nemen, bisa bingit. Kalau banget masih kurang nemen. Wah, haji itu nggak aman dari unsur ya. Orang baru daftar aja, orang sekampung udah denger semua kok. Apalagi ada yang iri, wong wis daftar, arep kaji, kaji apa? Padune nutupi borok. Biasanya lambe-lambe kudungan itu. Baru daftar itu orang sekampung udah denger semua. Padahal daftarnya sekarang, berangkatnya masih tahun 2037. Betul enggak? Apalagi nanti kalau syukuran, ya Allah, orang sekampung diundang semua. Datang dari haji itu, wah biar kelihatan haji dan biar dipanggil Pak Haji. Kemana-mana bawa peci putih. Takut nggak dipanggil haji? Ke pasar pakai peci putih, ke sawah pakai peci putih, ke WC pakai peci putih. Oh, hiasan rumah diganti semua. Biar kelihatan kalau udah pernah ke Arab. Pokoknya fotonya artis dipreteli kabeh, revolusi poster, diganti kaligrafi ayat kursi Ar-Rahman Waqiah, solawat terus gambari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Jam dinding aja cari yang bisa zikir, anak kecil yang godek-godek itu kan jam dinding yang bisa zikir. Sampai sajadah ditempelin di tembok rumahnya. Kan ada toh, saya kadang-kadang ya kudu guyu. Masuk rumah orang ada sajadah besar itu tempeli di temboknya. Ya mungkin karena ya biar kelihatan iki teko Mekah. Nah, sajadah kok dipasang di tembok ini. Terus salate piye? Aku tuh mikir lah, sajadah kok dipasang no tembok iki sing arep salat apa Spiderman iki aku. Apa nyawisi cecek ngono apa sing arep salat kok. Bisa dipamerin, sedekah, infak, jariyah. Ya, bisa dipamerin, tapi kalau puasa nggak bisa dipamerin. Gimana kalau mamernya puasa ini mamerno piye? Wah, itu orangnya kurus banget, berarti dia sering berpuasa. Ya enggak, belum tentu orang kurus sering berpuasa. Bisa jadi dia kurang gizi. Oh, nggak kena dititeni. Wah, itu orang gemuk banget, berarti dia nggak pernah berpuasa. Ah, itu mungkin iya.
Nggak usah tersinggung. Woi. Ya nggak mesti. Dijawab. Orang gemuk yang sering berpuasa ada apa enggak? Ada. Dia rajin puasa, makannya juga sedikit, tapi emang dia potongannya potongan gemuk. Ones potongan yo angel dirubah. Mangane sithik yo sering poso, anjene pawaan. Lemu, balungan gede. Sebaliknya, orang kurus yang nggak pernah puasa, ada apa enggak? Itu orangnya jawab sendiri ya itu. Nggak pernah puasa, mangane yang Oke lek mangan, tapi gak dadi daging yo cuma atos tok ngono. Gak iso dipamerke. Piye le pamer poso? Wah, itu orang kalau jalan miring-miring berarti dia sering berpuasa. Enggak, itu kakinya kesleo. Wah, itu orang kalau lagi ngomong bau mulutnya luar biasa itu. Orang sesekolahan itu semaput kabeh. Berarti sering puasa itu karena bau mulutnya nggak sedap. Enggak, dia udah 3 minggu nggak gosok gigi. Atau mungkin dia punya gigi palsu nggak pernah dibersihkan. Nggak iso dipamerno. Maka yang tahu kita puasa itu tidak cuma kita sendiri dengan Allah, melatih keikhlasan. Ini artinya anak-anak, halo. Apa artinya kalian ujian dapat nilai bagus tapi hasil nyontek? Hoi. Nggak ada artinya, nggak ikhlas itu. Mbuh ra nyaut tok. Anak-anak kira-kira pilih mana? Nilai ujiannya jelek tapi jujur, dengan nilai ujiannya bagus tapi nyontek. Pilih yang mana? Woi. Pilih yang jelek tapi jujur atau yang bagus tapi nyontek? Bapak ibu gurunya kira-kira kalau lagi ada ujian nasional, lagi ujian, terus siswa-siswinya itu banyak yang nggak bisa mengerjakan soalnya, itu kira-kira dibiarkan mikir sendiri atau dikasih bocoran? Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Deng deng deng. Hoi. Kadang-kadang kepingin dapat gelar sarjana harus menyelesaikan skripsi. Itu skripsinya dikerjakan sendiri atau ada yang bikin anak sing gawe ke? Suruh kualitas dari mana pendidikan kita kalau modelnya kayak gitu? Embo. Oh, yang penting kan sekolah kita punya nama baik. Nama baik tapi kalau bohongan, kita jangan sampai kalah dengan sekolah yang lain. Maka nilai rata-ratanya harus tinggi, akhirnya dikatrol-katrol. Itu malah nggak didik kepada anak-anak. Mbah ra digatekke ya. Kalau saya ndak, ini anak nggak naik. Justru orang tua itu kalau punya anak nggak naik kelas harusnya bangga. Bu, kira-kira kalau anak sampean itu misalnya nilainya nggak standar untuk naik, tapi karena berbagai pertimbangan akhirnya dinaikkan sama gurunya, itu jenengan seneng apa susah? Susah apa seneng? Makanya anakmu goblok-goblok. Harusnya ibu susah, ini gurunya gimana tahu anak nggak naik kok dinaik-naikkan nih. Nah kalau gini terus-terusan anakku ya nggak bisa mandiri no. Ra digatekke aku ngomong ya wes. Kita ingin agar lembaga pendidikan kita itu berkualitas. Maka sekolah yang tinggi anak-anak, Bapak Ibu juga gitu. Anak putra-putranya disekolahkan yang tinggi, Bu. Aja duwe prinsip, alah, atase anak wong cepu sekolah dhuwur-dhuwur arep dadi apa? Aja ngono, sapa ngerti sok ana anake wong cepu dadi menteri. Amin no. Sampeyan gak roh nek aku wali kok. Wali murid. Siapa tahu nanti ada anaknya Bapak Ibu yang datang di sini alumni SMP Negeri 3 Cepu jadi menteri. Termasuk alumni SMP Negeri Padangan yono sing dadi menteri sekretaris negara. Pak Pratik. No, Bojonegoro. Kemarin bareng saya ngaji dengan saya kemarin. Podo Bojonegoro.
Hebat Bojonegoro dilawan. Adek hoi lo. Hasil minyak Bojonegoro itu orang Cepu, orang Blora juga ikut menikmati. Itu sumbernya itu ke Bojonegoro, bro. Ya mergo wong Bojonegoro apian, akhirnya wong Blora dikai bagian. Ratrimo ya wis nyatane ya ngono kok. Ya menang jeneng tok lho, namanya aja Blok Cepu. Ya mergo duwe jeneng punya nama Blok Cepu masuk wilayah Blora. Asline sumbere ya Bojonegoro yo. Tapi kontrak namanya lho wis kadung Blok Cepu. Embo. Kita ingin anak-anak kita, halo, sebagaimana yang sering saya sampaikan di mana-mana, jadi generasi yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang berkarakter bukan yang karaten, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil, sensitif, kreatif, produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, ngerti, pinter, tur ya prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kriminalitas dan kreativitas. Nah itu tempatnya adalah pendidikan, terus belajar, belajar dan terus belajar. Secara simpel dan sederhana Al-Quran memberikan pertanyaan tapi nggak perlu jawaban karena jawabannya udah jelas. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pikirkan olehmu, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pikiran podo pora, wong pinter karo wong bodoh. Jawabannya jelas, nggak sama. Kira-kira anak-anak kalian pilih jadi orang bodoh apa pilih jadi orang pinter? Orang yang pinter dan bener itu mulia dunia, mulia akhirat. Tapi orang bodoh itu subhanallah tidak ada tempat yang bisa ditempati. Tapi kalau orang pinter, la ghurbata lil alim, tidak ada tempat yang nggak bisa ditempati oleh orang pinter. Misalnya lagi ada rapat komite sekolah, lagi rapat komite sekolah, terus ada orang pinter datang, padahal dia nggak termasuk anggota komite. Ini seluruh peserta rapat ya suweneng, moga alhamdulillah jenengan rawuh, moga nderek, karena yang datang orang pinter. Coba misalnya komite sekolah lagi rapat, terus ana wong goblok maro teko nyak lungguh ning kono, engko dijumput. Nyingkreh ngalih panggonanmu kono lho, ngisor wit kono lho. Nyapa melu nang kene. Lagi hari Jumat, orang-orang sudah ngumpul di masjid, terus ada orang pinter datang. Ada orang alim, orang pinter datang. Ini jamaah sak masjid yo seneng kabeh. Alhamdulillah jenengan rawuh. Monggo jenengan sing khutbah, munggah mimbar khutbah ya. Seneng wong sak masjid. Ana wong goblok nang teko nyang munggah mimbar. Dadi plorot karo wong, mudhun nyapo penekan. Oi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Karena ini kalau saya teruskan terus jenengan sampean durung sholat asar ngono. Sudah kemarin itu namanya. Wong banyak anak yang sekarang itu sholat harusnya sehari 5 kali dirubah menjadi 5 hari sekali. Sholatnya bolong-bolong. Begitu mau sholat digabung jadi satu. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Anak sekarang itu sedang genah. Makanya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sama-sama kita berdoa sekali lagi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima Allah. Kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Dan banyak peningkatan yang kita dapat setelah menjalani 1 bulan ibadah Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi
sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين المقبولين كل عام ونحن بخير. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا ذريتنا قومنا من أهل العلم وأهل الخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل هذه SMP negeri Tiga Cepu ma'muratan ma'ibadika salihin wa ma'muratan ma'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan ma'ibadika al-muttaqin wa ma'muratan ma'ibadika al-mukhlisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Kiai Haji Anwar Said yang sudah menyampaikan banyak hal tentang adanya tausiah pada sore hari ini. Untuk itu kami selaku pembawa acara, berhubung acara demi acara sudah berlalu dan sampai terakhir tadi tausiah dari Bapak Kiai. Untuk itu kami selaku pembawa acara sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.